Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani mihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila anqala al-musannif faslun fi qasri salati wa jam'iha. Fasal yang kali ini akan kita bahas adalah tentang mengqashar salat. Arti daripada mengqashar itu adalah memperpendek salat. Wa jam'iha, dan juga menjamak salat. Arti daripada wa jam'iha di sini adalah mengumpulkan. Jadi dua waktu dijadikan satu waktu. Kalau qashar salat itu memperpendek. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabbisi bis safari qasrus salati ar-rubaiyati. Diperbolehkan bagi orang yang musafir, ayil mutalabbisi bis safari, yakni orang yang melakukan perjalanan, qasrus salati, untuk memperpendek salat ar-rubaiyati yang 4 rakaat. La ghairiha, bukan yang selain daripada ar-rubaiyah. Jadi yang boleh diqashar itu hanya sholat yang 4 rakaat. Min thulasiyatin wa thunaiyatin. Jadi kalau yang lainnya sholat 3 rakaat dan 2 rakaat tidak boleh diqashar. Wa jawazu qasris sholati ar-rubaiyati bi khamsi syara'ita. Adapun diperbolehkannya memperpendek sholat yang berbangsa 4 rakaat itu bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Apa saja syaratnya? Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna safaruhu aysyakhsi fi ghairi maksiatin. Syarat yang pertama adalah perjalanannya itu bukan perjalanan selain maksiat atau bukan perjalanan maksiat. Jadi musafir yang perjalanannya bukan maksiat maka boleh untuk memperpendek sholat. Huwa syamilun lil wajib. Tidak maksiat itu juga mencangkup kepada yang wajib. Contohnya kaqada idainin, contoh perjalanan untuk membayar hutang. Karena hutang, menyaur hutang atau membayar hutang adalah wajib, maka perjalanannya termasuk wajib. Walil mandubi, dan juga termasuk juga perkara yang sunnah. Kasilatir rohimi, seperti silaturahmi atau berkunjung ke sanak famili. Walil mubahi, juga mencangkup terhadap perkara yang mubah. Contoh kasafari tijaratin, seperti dia perjalanan untuk berdagang. Amma safarul maksiyati kasafari liqat'it tariqi fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Adapun perjalanan dengan tujuan atau perjalanan maksiat, seperti contohnya dia perjalanan liqat'it tariq, untuk membegal orang, ya. Fala yatarakhasu fihi, maka dia tidak boleh mendapatkan rukhsah ini, baik rukhsah dengan biqasrin, dengan memperpendek salat, wala jam'in, dan juga tidak boleh untuk mendapatkan rukhsah untuk menjamak salat. Jadi syarat yang pertama, perjalanan daripada seseorang yang musafir itu bukan maksiat. Wasani, syarat yang kedua, antakuna masafatuhu ayyis safari sittata asyara farsakhun. Adanya jarak perjalanannya atau ya tujuannya, ya, masafatul safarnya itu mencapai 16 farsah. Harus tahdidan, harus dengan pasti, fil ashah, menurut qaul ashah. Kalau menurut beberapa pendapat, ya, yang di muktamad, 16 farsah itu adalah sekitar 80 km lebih. Jadi seseorang itu boleh untuk melakukan safar jika jaraknya atau tujuannya itu lebih daripada 80 km. Wala tuhsabu muddatur ruju'i minha. Kemudian masa pulangnya, jadi ini hanya perginya saja yang dihitung, kalau pulangnya sudah tidak dihitung. Dalam artian 80 km itu adalah jaraknya, jadi jarak perginya, bukan jarak pulangnya. Jadi tidak dianggap atau tidak dihitung. Wal farsahu, adapun satu farsa itu adalah salah satu amyal, adalah 3 mil. Wahina idin famajmu'ul farosihi, sehingga
16 farsa itu adalah samaniyatun wa arba'una milan, 48 mil. Sedangkan wal milu 1 mil itu arba'u alafi khutwatin, 4.000 langkah gitu ya. Sedangkan wal khutwatu 1 langkah salah satu aqdamin adalah 3 telapak kaki. Wal muradu bil amyali al hashimiyah, yang dimaksud mil di sini adalah mil yang sebangsa Hashimiyah. Jadi kalau dihitung 16 farsa itu adalah sekitar 80 kilo lebih, harus cukup atau harus lebih daripada 80 kilometer lebih, maka boleh untuk dilakukannya qashar sholat atau memperpendek sholat. Wasalisu, adapun syarat yang ketiga, yakunal qasiru muaddiyan lis-sholatir rubaiyati. Orang yang akan mengqashar sholat itu muaddiyan lis-sholatir rubaiyati adalah orang yang akan melakukan sholat yang bangsa 4 rakaat atau melakukan sholat yang berbangsa 4 rakaat itu adaan. Amal faidatu hadiron, adapun sholat yang tertinggal ketika dia ada di rumah, ya fala tuqda fis safari maqsuratan, maka tidak boleh diqodoi atau diganti pada saat bepergian atau perjalanan. Maqsuratan, diqodoinya dengan cara diqashar, tidak boleh. Sehingga wal faidatu fis safari tuqda fihi maqsuratan, boleh kalau sholat yang tertinggal di dalam perjalanan maka boleh diqodoi di dalam perjalanan juga, dan boleh diqodoi dengan cara diqashar. La fil hadar, tidak boleh ketika fil hadar. Maksudnya hadar itu tidak melakukan perjalanan atau ketika ada di rumah. Warabiu, syarat yang nomor 4, ayyanu yal qasru lis sholati ma'al ihrami biha. Dia itu orang yang akan mengqashar itu harus niat qashar sholat beserta takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, seorang yang melakukan perjalanan ketika sholat itu niat untuk mengqashar sholat. Kemudian syarat yang nomor 5, wal khamisu alla ya'tamma fi juz'in min sholatihi bimuqimin. Jadi tidak diperbolehkan orang yang melakukan qashar sholat itu bermakmum kepada orang yang mukim atau kepada orang yang tidak mengqashar sholat. Fi juz'in min sholatihi, baik sebagian, ya, fi juz'in min sholatihi, dari sebagian dari sholatnya si orang yang mengqashar. Maksudnya kalau orang yang berperjalanan tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim atau sholatnya sempurna. Ay biman yusolli sholatan tammatan, yakni dengan orang yang sholat dengan sholat yang sempurna gitu ya. Liyashmala al musafiru al mutimma gitu. Ya, agar orang yang musafir itu tidak bisa mencangkup kepada orang yang menyempurnakan. Jadi tidak boleh orang yang mengqashar sholat itu makmum kepada orang yang mukim atau melakukan sholat dengan sholat yang sempurna. Tidak boleh. Jadi harus juga bermakmum kepada orang yang mengqashar sholat juga. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ayyajma'a baina sholatay adh-dhuhri wal asri. Kemudian selain mengqashar juga ada namanya menjama'. Jama' itu adalah mengumpulkan maksudnya. Wa yajuzu lil musafiri, boleh bagi orang yang musafir safaron tawilan mubahan, perjalanan yang jauh kemudian perjalanannya juga mubah, ayyajma'a, mengumpulkan baina sholatay adh-dhuhri wal asri, mengumpulkan antara sholat zuhur dan asar, takdiman, baik jamak takdim dikerjakan pada waktu zuhur, wa ta'khiran, dan jamak takhir dikerjakan pada waktu asar. Wahwa, adapun makna daripada takdiman wa ta'khiran, ayat makna qaulihi adalah arti daripada perkataannya musannif, fi waqti ayyihi ma syaa, pada waktu daripada keduanya, syaa yang dikehendaki. Jadi kapanpun waktunya, waktu pertama ataupun waktu kedua, itu boleh untuk dijama' atau dikumpulkan. Wa ayyajma'a baina sholatayil maghribi wal isya, dan juga mengumpulkan antara sholat maghrib dan sholat isya. Takdiman wa ta'khiran, juga boleh dijamak takdim, wa ta'khiran, dan jamak takhir. Juga fi waqti ayyihi ma syaa, yakni pada waktu yang dikehendaki. Boleh pada waktu maghrib maka dikatakan jamak takdim, boleh pada waktu isya maka dikatakan jamak takhir.
Wa syurutu jam'it taqdim salah satu, adapun syarat menjamak takdim, jadi menyatukan waktu yang kedua pada waktu yang pertama, itu syaratnya ada 3. Al-awwalu ayyabda'a biz-zuhri qabla al-asyi wa bil maghribi qabla al-isya'i, mendahulukan salat yang pertama. Jadi maka mendahulukan salat zuhur sebelum salat asar dan mendahulukan salat maghrib sebelum salat isya. Falau akasa ka'an bada'a bil asri masalan qabla zuhri lam yasihha. Jika dibalik seperti orang itu memulainya dengan salat asar sebelum salat zuhur, maka tidak sah. Wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'ah, maka wajib diulangi setelahnya selesai, maka wajib diulangi jika memang menginginkan atau menghendaki untuk dijamak. Wasani, syarat yang kedua tentang jamak takdim itu adalah niyatul jam'i awalas sholatil ula. Ada niat jamak pada waktu sholat yang pertama. Maksudnya bi antaktarina niyatul jam'i bitaharrumiha. Jadi niat jamaknya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Fala yakfi taqdimuha lat taharrumi, maka tidak cukup mendahulukan niat jamak itu terhadap takbiratul ihram. Dan juga wala ta'khiruha, tidak cukup untuk diakhirkan anis salam, setelah salam baru niat dia itu kalau ingin menjamak takdim, tidak boleh. Wa tajuzu fi asna'iha alal azhari, tapi menurut qaul azhar boleh di tengah-tengah salat. Masalisu, syarat yang ketiga daripada jamak takdim adalah al-muwalatu bainal ula wassaniyah. Adanya beruntut atau beruntut-runtut antara salat yang pertama dan kedua. Bi alla yatulal faslu bainahuma, sekiranya perpisahannya atau jedanya tidak panjang. Bi antola urfan walau bi udrin, tetapi fa intola urfan, jika jaraknya atau jedanya antara sholat yang pertama dan kedua itu panjang, tetapi secara panjang secara uruf, walau bi udrin, sekalipun dengan udzur. Karena mungkin seperti tidur setelah sholat yang pertama, kemudian dia tidur, bangun-bangun, kemudian sholat yang kedua. Wajib ta'khirus sholati tsaniyati ila waktiha, maka wajib mengakhirkan sholat yang kedua pada waktunya. Jadi kalau asar, seandainya duhur sama asar, ternyata setelah sholat duhur dia tidur, tiba-tiba bangun dia mau menjamak sholat asarnya kepada sholat duhur, maka tidak berbolehkan. Yang wajib baginya adalah mengakhirkan sholat asar atau mengakhirkan sholat isya hingga waktunya tiba. Wala yadurru fil muwalati bainahuma faslun yasirun urfan, tidak bahaya di dalam muwala atau berurut-urut antara sholat yang pertama dan kedua adalah faslun yasirun, jeda yang sedikit menurut uruf. Wa amma jam'ut ta'khir, adapun jamak takhir, fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jam'i, maka wajib dia itu dengan niat jamak, sedangkan niatnya itu watakuna hadhihi niyatu fil waqtil ula, sedangkan niat jamak itu niat jamak takhirnya itu pada waktu sholat yang pertama. Wa yajuzu ta'khiruha, boleh mengakhirkan niat jamak takhir ila ayyabqa min waqtil ula zamanun law ubtidi'at al ula fihi kanat adaan, boleh mengakhirkan niatnya hingga tersisa waktu, ya, jika dikerjakan sholat yang pertama maka tetap dikatakan adaan, bukan faitatan gitu ya, sekiranya tetap menututi waktu satu kali sholat. Wala yajibu fi jam'i ta'khir tartibun, tetapi kalau di dalam jamak takhir itu tidak wajib tertib, wala mu'alatu, tidak wajib mu'alah, wala niyatu jam'in alal sahih, dan juga tidak wajib untuk niat jamak ala sahih fi salasati. Wa yajuzu lil hadiri, selain orang itu juga boleh menjamak ketika perjalanan, ternyata orang yang hadir atau mukim itu juga boleh menjamak antara dua sholat, tetapi ada beberapa pertimbangan. Ini pertimbangannya atau alasan dan juga syarat-syaratnya. Wa yajuzu lil hadiri, boleh bagi orang yang hadir, ayil mukimi, yakni orang yang mukim, fi waqtil motor, pada waktu hujan, ayyajma'a bainahuma, mengumpulkan sholat di antara sholat duhur dan asar, dan juga antara sholat maghrib dan sholat isya. La fi waqti tsaniyati, bukan pada waktu yang kedua.
Jadi kalau waktu hujan itu yang boleh hanya jamak takdim, jadi tidak boleh jamak takhir. Bal fi waktil ula minhuma, kan tetapi hanya pada waktu sholat yang pertama dari sholat duhur dan asar dan sholat maghrib dan sholat isya. Kapan itu? In balal mataru a'la thawbi wa asfalan na'li, jika hujan itu dapat membasahi pakaiannya, wa asfalan na'li, dan paling bawahnya atau posisi paling bawahnya sandal. Tetapi ntar lagi kita akan tiba pada syarat-syarat yang selanjutnya, bukan hanya boleh jamak ketika hujan itu membasahi, bukan, tapi ada syarat yang paling penting. Wa wajidat asyurutu asabiqatu fi jam'i ta'dim, adapun syarat-syaratnya itu sudah ada pada jamak takdim. Wa yustaratu aidan, juga disyaratkan wujudul matar fi awwali sholataini, adanya hujan itu pada awal sholat yang kedua, atau sholat dua kali, atau sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib atau dan sholat isya. Wala yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma, tidak cukup adanya atau ya hujannya itu ya ada di tengah-tengah sholat yang pertama dari sholat yang dua. Wa yustaratu aidan wujuduhu inda salami minal ula, adanya hujan itu ketika hendak salam dari sholat yang pertama. Sawaun istamarul mataru ba'da dzalika amla, baik hujannya itu terus menerus setelah salam atau tidak. Ingat ini ya syarat yang penting. Wa tahtassu rukhsatul jam'i bil matar, rukhsah atau keringanan boleh mengumpulkan sholat ya, disebabkan hujan, bil musolli, terhadap orang yang sholat itu ada khusus fi jama'atin di masjidin, dikhususkan untuk jamaah yang dilakukan di masjid, au ghairihi, atau selainnya masjid, bin mawadi'il jama'ati ba'idin urfan, atau pada tempat-tempat yang biasa dilaksanakan sholat jamaah yang jauh secara uruf. Jadi bukan kalau kita hujan kemudian boleh jamak, bukan, tetapi bagi orang yang sudah biasa melakukan sholat jamaah di masjid, kemudian ketika mau hendak berangkat ke masjid ternyata terjadi hujan, maka boleh untuk dijamak. Wa yata'azza adzahibu lil masjidi aw ghairihi min mawadi'il jama'ati bil matari fi tariqihi, ternyata orang yang mau berangkat itu tidak mampu untuk berangkat karena terkena uzur yang berupa hujan ketika di tengah perjalanan, sehingga boleh untuk mengumpulkan sholat antara dua sholat, sholat duhur dan sholat asar, serta sholat maghrib dan sholat isya. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.